Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Prof. Tajudin selaku dosen pengampu mata kuliah semantik dan yang saya banggakan teman-teman pada mata kuliah semantik di pagi ini. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan eh, materi terkait polisemi dan ambiguitas. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Yang pertama ada saya sendiri, Gali Hoirul Fadil dengan NPM akhir 042. Kemudian ada Linda Dwi Noviani dengan NPM akhir 040. Dan yang terakhir ada Yusa Abdullah dengan NPM akhir 044. Next. Nah, apa sih yang mau kita bahas gitu pada kesempatan kali ini? Yang pertama sendiri ada pengertian polisemi dan contohnya. Yang kedua adalah mengapa polisemi itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah manusia merekayasa kata. Yang keempat ada polisemi versus homonim. Yang kelima ada pengertian ambiguitas. Dan yang keenam ada struktur ambiguitas dalam bahasa Arab. Next. Nah, yang pertama ada pengertian polisemi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, polisemi sendiri diartikan sebagai satuan bahasa, bisa berupa kata atau frasa, yang mempunyai makna lebih dari satu, teman-teman. Nah, contohnya sendiri dalam bahasa Arab ada zoroba, yang kita tahu makna leksikalnya itu adalah memukul. Ternyata zoroba sendiri dalam Al-Quran memiliki makna yang beragam, teman-teman. Seperti pada contoh yang akan saya lampirkan. Next. Yang pertama sendiri ada di surat Al-Baqarah ayat 93, di mana di situ ada fakul nadrib. Idrib yang kita tahu adalah kata perintah yang artinya pukullah, dan pada ayat ini Doroba sendiri masih mempunyai makna leksikal pukul. Yang kedua, ada Yasin ayat 78. Di sini ada wadoroba yang artinya sendiri adalah dia membuat. Yang tadinya Doroba itu memukul, di surat Yasin ayat 78 ini berubah menjadi membuat. Next. Selanjutnya ada Al-Imran, ini ayat 112, saya lupa melampirkan berapa ayatnya. Ada kata duribats. Duribats. Di sini, duribats memiliki arti mereka dilipat. Kemudian ada Anisa ayat 94, yaitu doroktum. Doroktum sendiri di ayat ini memiliki arti kamu pergi berperang. Next. Nah, dari contoh yang saya lampirkan tadi kan mungkin dari beberapa teman-teman bakal bertanya gitu. Kenapa sih polisemi itu bisa terjadi? Nah, pada kali ini saya akan apa ya memberikan beberapa kemungkinan gitu kenapa polisemi itu bisa terjadi, teman-teman. Yang pertama sendiri adalah kecepatan melafalkan kata. Contohnya kalau dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia ada beruang dan beruang. Nah, contoh lainnya adalah bantuan. Di situ sebenarnya ada spasi yang sebelum kata tuan dan bantuan. Di mana yang dimaksud bantuan pada kata pertama adalah ban milik tuan, dan bantuan pada kata kedua itu adalah pertolongan. Nah, kalau di contoh yang pertama antara beruang dan beruang, beruang sendiri adalah hewan, beruang sendiri adalah seseorang yang mempunyai uang. Next. Yang kedua ada faktor gramatikal. Contohnya kata pemukul. Dalam bahasa Indonesia, pemukul itu bisa berupa alat yang buat mukulnya, dan bisa sebagai pelaku, pelaku yang memukul gitu, teman-teman. Nah, dalam bahasa Arab ada prefix ista yang memiliki makna yang beragam. Contohnya bermakna meminta. Contohnya istaghfaro, yaitu meminta ampun. Kemudian ada menjadikan. Contohnya istahjaro, yang artinya itu menjadi batu. Kemudian bisa bermakna mentransitifkan verba. Contohnya apa? Tahlaka, yang artinya menghancurkan. Kemudian bermakna memiliki, seperti istahjana yang artinya berbuah. Next.
Kemudian ada faktor leksikal. Yang pertama itu ada sebuah kata yang digunakan di lingkungan berbeda. Seperti kalau bahasa Indonesia itu ada operasi. Nah, misalkan ada teman kalian gitu di sini yang sakit dan dia membutuhkan operasi, dia dibawa ke rumah sakit. Nah, bayangan kita pasti dia itu dibedah atau di mana. Jadi operasi di apa ya di bidang kedokteran itu punya arti kegiatan pembedahan. Berbeda dengan kalau misalkan kita punya teman yang dia itu tentara, tentara yang artinya dia itu di kemiliteran teman-teman. Dia melakukan suatu operasi ke suatu daerah, itu artinya udah beda lagi sama yang tadi kedokteran. Kalau yang tadi kedokteran ngebedah, kalau yang militer mungkin dia melakukan pengamanan atau penyerbuan ke musuh, itu teman-teman. Selanjutnya ada karena manusia pandai berandai-andai, sehingga lahirlah kata-kata metaforis seperti dorun yang artinya mutiara-mutiara. Di kalimat sama tu minal khatib durorun ya takmainu biha kolbi. Aku dengar dari khotib mutiara-mutiara yang menyejukkan hatiku. Nah, perihal metafora ini, kalau di dalam bahasa Arab itu dikaji khusus di dalam stilistik atau yang lebih kita kenal sebagai ilmu balaghah, teman-teman. Yang terakhir, ada sebuah kata yang mengalami perubahan penggunaan, seperti kata Robson, kepala, yang tadinya bagian tubuh manusia atau hewan. Nah, Robson ini kan tadinya, kalau dari artinya sendiri, dia itu kepala benda yang bernyawa, benda hidup. Tapi kini dihubungkan dengan benda tak bernyawa, seperti Roksul Mismar atau kepala paku, Roksul Kitor, kepala kereta api. Kemudian ada lagi contoh kata umun atau ibu. Ini dihubungkan dengan benda tak bernyawa lagi, teman-teman. Seperti Ummul Qura, kota Mekah, Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Linda. Untuk Linda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Gali. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan dari polisemi. Manfaat dari polisemi sendiri adalah untuk memudahkan ingatan bukan manusia akan kata-kata. Jadi kalau setiap kata mempunyai makna yang berbeda-beda, itu akan menumpuk pada otak manusia sehingga banyak sekali kata yang harus diingat oleh manusia. Maka dari itu manusia melakukan rekayasa kata. Beberapa rekayasa kata yang terjadi yaitu yang pertama menambahkan morfem pada sebuah kata. Contohnya yang pertama ada morfem terikat, jadi kata tolibun menjadi tolibatun. Nah, kata tolibun sendiri uh, bermakna mahasiswa. Kemudian untuk menjadi tolibatun menambahkan tamarito itu berubah menjadi mahasiswi. Jadi perubahan dari tolibun menjadi tolibatun itu tidak banyak, hanya menambahkan tamar buto saja. Kemudian juga ada contoh lain yaitu kata miftahun yang bermakna kunci menjadi miftahul bait yang bermakna kunci rumah. Itu juga bisa menjadi miftahul sudur yang bermakna kunci hati. Kemudian yang rekayasa kata yang kedua itu mengubah bentuknya melalui konjugasi. Nah, di sini ada dua konjugasi. Yang pertama konjugasi horizontal atau yang biasa disebut tasrif islahi. Contohnya seperti kataba, yaktubu, kitabatun, katibun, maktubun, uktub, maktabun, maktabun, miktabun. Nah, dari tasrif tersebut itu tidak banyak perubahan, tergantung pola-pola atau wajahnya. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Contohnya kataba yang berarti telah menulis, yaktubu sedang menulis. Namun ketika sudah uh, sampai ke maktabun itu sudah beda makna jauh, yaitu kantor. Maktabatun perpustakaan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kemiripan kata itu masih dekat. Jadi yang tadi dari awal tujuannya itu untuk memudahkan manusia dalam mengingat kata-kata. Ada juga konjugasi vertikal atau biasa yang disebut tasrif lugawi seperti kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini perubahannya itu
sedikit-sedikit, hanya perubahan di akhir katanya, seperti hanya ditambahkan alif, ditambahkan wawu, alif, ditambahkan nun, dan sebagainya. Namun ketika sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu mempunyai makna yang berbeda-beda dan banyak. Kemudian rekayasa yang ketiga adalah lingkungan pemakaian kata diperluas sehingga maknanya pun luas. Contoh katanya yaitu yajri. Yajri ini artinya itu berlari. Namun dalam beberapa kata itu bisa berbeda konteks juga. Contohnya yang pertama, kalimat pertama, al-hiswanu yajri asra'u minal jamal, yang berartikan kuda itu berlari lebih cepat daripada unta. Yajri di sini bermakna berlari. Namun berbeda lagi dengan kalimat yang kedua, yaitu wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari beredar di tempat edarnya. Yajri di sini bermakna beredar. Kemudian ada juga contoh yang ketiga, Zahaba aflatunu yauman li ru'yatil al-abi aryabiyah ad-dawaliyah alati tajri fi biladil Yunani. Yang artinya suatu hari Plato pergi melihat olimpiade olahraga yang berlangsung di negeri Yunani. Tajri di sini bermakna berlangsung. Jadi satu kata ya jeri itu bisa memiliki terjemahan yang berbeda-beda tergantung konteks kalimat tersebut. Bisa bermakna berlari, bermakna beredar, ataupun bermakna berlangsung. Kemudian selanjutnya, nah mungkin pada bab sebelumnya dijelaskan juga tentang homonim. Namun mungkin banyak dari teman-teman yang masih bingung nih perbedaan homonim dan polisemi itu apa. Karena sekilas itu serupa, nampaknya serupa padahal berbeda. Yang dimaksud homonim adalah dua buah kata yang berbeda dan maknanya pun berbeda, tapi kebetulan bentuknya sama. Jadi homonim itu dua buah kata yang berbeda, yang memang berbeda, tapi bentuknya secara huruf atau pengucapan lafal itu sama, tapi sebenarnya itu dua kata yang berbeda. Sedangkan polisemi itu satu kata yang memiliki banyak makna. Jadi memang satu kata, contohnya seperti Halo, Linda, sepertinya ada gangguan ya. Oh, bisa diulang dari yang ini ya, polisemi, satu kata yang memiliki banyak makna. eh Nah, kalau polisemi itu adalah satu kata yang memiliki banyak makna. Jadi polisemi itu ya memang satu kata aja, tapi memiliki banyak makna. Kan kalau homonim itu memang dua kata yang berbeda. Tapi kalau polisemi itu hanya satu kata. Kemudian perbedaan lainnya adalah kalau homonim itu makna dari bentuk yang berhomonim itu tidak saling berkaitan. Jadi makna satu dengan makna lainnya itu ya nggak ada kaitannya atau maknanya itu jauh gitu. Tapi kalau polisemi, makna-makna yang berpolisemi itu masih saling berkaitan. Contohnya ya eh, yang tadi disebutkan, contoh dari kata yajri aja tadi itu polisemi. Jadi kata yajri dari yajri satu ke yajri yang lainnya itu masih berkaitan. Tapi kalau homonim itu sudah tidak saling berkaitan. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya. Uh, akan dilanjutkan oleh teman saya Yusa. Baik, terima kasih banyak Linda untuk kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait ambiguitas atau ketaksaan. Homodun atau labisun. Oke, teman-teman mungkin kata ambiguitas cukup familiar ya, terdengar di telinga teman-teman gitu. Ketika
kita mengartikannya sebagai sebuah kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Jadi ketika kita mendengar suatu kata, kita tuh dan kata itu memiliki makna yang ganda, itu kita sering mengatakan sebagai ambiguitas. Tapi sebenarnya makna ini secara umum teman-teman dibilang salah juga tidak, tapi masih kurang lengkap gitu. Karena jika kita mengartikannya sebagai sebuah kegandaan maka hal itu bisa diartikan juga sebagai kegandaan makna pada polisemi. Yang membedakan pada polisemi dan ambiguitas adalah kegandaan makna pada tataran polisemi itu terjadi pada tataran kata. Jadi polisemi itu penggandaan makna dalam tataran kata. Tapi secara khusus ambiguitas itu adalah kegandaan makna pada tataran gramatikal seperti frasa atau klausa yang disebabkan karena struktur tersebut multitafsir. Jadi ambiguitas secara khusus pengertiannya sebuah kegandaan makna yang terjadi pada tataran gramatikal atau frasa atau klausa gitu. Oke, mungkin bisa dipahami ya teman-teman terkait perbedaan ambiguitas dan polisemi. Jadi ambiguitas di frasa atau klausa, sedangkan polisemi ganda makna di kata. Gitu. Oke, di sini ada beberapa contoh terkait ambiguitas dalam 3 bahasa. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia ada frasa istri kolonel yang nakal itu. Kata atau frasa ini bisa kita maknai sebagai yang nakal itu istri dari kolonel. Itu makna yang pertama. Ketika orang mendengar kata tersebut, frasa tersebut. Makna yang kedua yang akan timbul adalah yang nakal itu justru si kolonel yang beristri, gitu. Jadi ambiguitas di sini terjadi pada istri kolonel yang nakal itu, gitu. Apakah yang nakal itu istrinya atau yang nakal kolonelnya, gitu. Yang kedua, frasa she is an English teacher bisa bermakna she is a teacher of English language, bisa bermakna seperti itu. Atau juga ketika orang mendengar frasa ini, mengartikannya sebagai she is the teacher from England. Karena ketika kita mendengar frasa ini, orang akan mengartikan dia itu guru bahasa Inggris atau dia itu guru yang berasal dari Inggris. Itu contoh ambiguitas dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kata musa'adatul walidain. Kata musa'adatul walidain yang berarti bantuan kedua orang tua, orang akan mendengarkannya dan memaknainya sebagai yang pertama bantuan kedua orang tua kepada anak-anaknya, musa'adatul walidaini lil abna, atau orang juga akan bisa mengartikannya sebagai musa'adatul abna'i lil walidain, bantuan anak-anak kepada kedua orang tuanya. Seperti itu. Jadi sebuah frasa ambiguitas bisa bermakna ganda jika diucapkan seperti itu. Terus ada sedikit catatan dalam bahasa lisan penafsiran ganda jarang terjadi karena bantuan intonasi. Maksudnya adalah ambiguitas ini seringkali terjadi dalam tulisan, teman-teman. Kalau kita berbicara dengan menggunakan lisan, itu minim terjadi ambiguitas karena ada bantuan intonasi. Sedangkan jika di tulisan, itu bisa sangat terjadi ambiguitas apabila tidak menggunakan tanda baca yang benar. Seperti itu. Terus ada dalam bahasa Arab sendiri, struktur bahasa Arab yang berpotensi ambigu. Gitu. Jadi ada struktur-struktur atau gramatikal dalam bahasa Arab yang dia tuh berpotensi banget terjadi ambiguitas. Yang pertama ada ambiguitas frasa idhofi, yakni unsur mudhof berupa nomina masdar yang diturunkan dari verba transitif atau muta'adi. Yang kedua, ambiguitas frasa sifat atau mausuf. Yang ketiga, ambiguitas adanya tasbih setelah unsur negasi atau nafyi. Yang keempat, ambiguitas adanya jar majrur yang bisa merujuk kepada dua objek. Yang kelima, ambiguitas pada struktur koordinatif yang ditandai oleh harf ataf. Dan yang terakhir ambiguitas karena perbedaan i'rab. Salah satu contohnya di sini teman-teman, mungkin yang nomor 4 ya, ambiguitas adanya jar majrur. Teman-teman bisa lihat di buku yang udah teman-teman miliki
saat ini di buku semantik karya Prof. Tajudin itu ada kata di kalimat di halaman 100 taksirut tamrin alal ikhtibar yang artinya pengaruh latihan terhadap ujian. Tapi orang juga bisa memaknainya sebagai litamrin taksirun alal ikhtibar, latihan berpengaruh terhadap ujian. Atau makna yang kedua, litamrini alal ikhtibari taksir, latihan terhadap ujian berpengaruh. Seperti itu. Jadi nomina majrur al-ikhtibar bisa merujuk pada at-tamrin atau merujuk pada taksir. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya contohkan. Untuk contoh lebih lanjutnya, teman-teman bisa pelajari sendiri di buku yang lebih lengkap. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Galih. Terima kasih. Oke, terima kasih Yusa dan Linda yang telah menyampaikan materi dengan baik. Walaupun tadi sempat ada sedikit kendala ya, tapi semoga apa yang kita sampaikan tetap tersampaikan kepada teman-teman. Baik, mungkin sekian ya teman-teman. Semoga ada hal baik yang bisa kita ambil dari materi pada pagi hari ini. Eh, Apabila dalam penyampaian tadi saya dan teman-teman ada salah kata atau apapun itu, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.